Di sini saya akan menciptakan pembelajaran efektif, berkualitas, dan bermakna. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu moderator sebelumnya, Ibu pemateri sebelumnya, bahwa di abad 21 ini pembelajaran harus yang berkolaboratif, harus yang memiliki siswa yang menjadi poin utamanya, bukan guru. Nah, sehingga ada perbedaan antara pembelajaran yang dulu di abad-abad tahun sebelumnya dengan pembelajaran abad 21. Di mana di pembelajaran abad 21 ini lebih dikenal bukan pembelajaran yang hanya transfer knowledge, tapi bagaimana menciptakan pembelajaran itu efektif serta berkualitas dan bermakna bagi siswa dan bermakna juga bagi guru. Nah, saya coba tanya dulu kepada Ibu Kismiyati. Ibu Kismiyati, nah, kalau selama pembelajaran Ibu Kismiyati itu senang nggak kalau siswa kita itu mengerti apa yang kita inginkan? Sangat senang, Bunda. Nah, sangat senang. Sehingga bagaimana caranya kita menciptakan pembelajaran yang efektif, berkualitas, dan bermakna, Ibu Kismiyati? Oh ya, saya mencoba membangun komunikasi aktif dengan siswa, sehingga cara saya saya tidak mendikte siswa, tapi saya menggali apa yang siswa tahu, kemudian kita jadikan kegiatan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih ya Ibu Kismiyati ya, sangat baik sekali. Bagaimana cara kita membuat pembelajaran itu efektif, berkualitas, bermakna? Itu tergantung kepada gurunya. Peran guru sangat penting dalam menciptakan pembelajaran efektif, berkualitas, dan bermakna. Semua model pembelajaran akan memberikan hasil yang bermanfaat apabila gurunya juga memahami apa manfaat dari model tersebut, tujuan pembelajarannya. Mohon maaf, kenapa suara saya bergema ya? Nah, Ibu satu atau dua? Ibu menggunakan jamnya satu atau dua, Bu? Oh, satu, Bapak. Mungkin, Bu. Ya, adik saya. Iya, iya. Jadi, ya. Oke, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. Ada perbedaan antara pembelajaran efektif, berkualitas, dan pembelajaran bermakna. Nah, supaya kita tidak begitu ngantuk ya Bapak Ibu ya, saya coba panggil dulu satu-satu ya Bapak ya. Coba Bapak Mustafa. Bapak Mustafa masih di sini kah? Halo Bapak, bisa mic-nya di-on kan Pak? Nah. Bapak Mustafa? Ya, kalau tidak ada, saya coba ke Bapak Samsu saja. Bapak Samsu? Halo Pak Samsu? Tolong di-unmute Pak, di-mute. Dibuka Pak, di-unmute. Nah, halo Bapak Samsu, dari mana Pak Samsu? Ya, dari Pangandaran Bu. Oh, Pangandaran. Saya dari Sumatera ya Pak. Iya. Nah, sebelum kita masuk, ini konteks yang mau saya terangkan Bapak Ibu. Pembelajaran efektif, kualitas, bermakna. Menurut Bapak Samsu sendiri, apa perbedaan dari pembelajaran efektif itu apa Bapak Samsu? Ya, menurut saya pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan juga kemampuan guru untuk memberikan
motivasi atau dalam arti yang berkesan bagi siswa. Ya, baik Bapak Ya. Samsu ya. Jadi ada perbedaan antara pembelajaran efektif, berkualitas, dan bermakna. Ya. Nah, di sini saya mencoba mengartikan bahwa pembelajaran efektif biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat ketercapaiannya Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Samsu mencoba model pembelajaran discovery. Nah, melihat apakah ada hasil belajar siswa ketika dicobakan dengan model pembelajaran discovery. Nah, ketika dia menunjukkan, kalau di dalam PTK menunjukkan garis yang signifikan naiknya, kalau kita dulu di atas KKM semua, maka pembelajaran itu efektif Bapak Ibu. Pembelajaran itu mencapai tujuan, yaitu siswa dapat di atas KKM. Nah, itu adalah pembelajaran yang efektif. Efektif. Kalau menurut si Critchow sendiri, bahwa pembelajaran yang efektif itu yaitu waktu belajarnya aktif. Dia tidak hanya nilai. Waktu belajarnya, siswa itu diajak belajar dengan aktif. Dan waktunya, kan kita punya jam ya Bapak Heri ya, Bapak Heri Franciscus. Betul Bu, betul. Bapak ngajar apa Bapak? PPKN Bu, dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Oke Bapak. Biasanya kan kalau PKN kan ada misalnya 3x1, berapa kali pertemuan gitu ya Pak ya? Betul. Nah. Dua kali 45 menit Bu. 2 kali 45 menit. Apakah Bapak materinya itu selalu selesai Bapak Francisus? Tidak Bu, biasa 2 kali sampai 3 kali pertemuan Bu. Karena biasanya anak-anak saya ajak, pertama mereka presentasi menggunakan proyektor saya Bu. Oke Bapak Ibu, itu sudah menggunakan. Jadi Bapak, bagaimana caranya waktu belajar itu aktif? Siswa diajak seperti kita, entah melihat monitor, melihat LCD, tidak menonton seperti pembelajaran yang dulu kala itu. Saya harap Bapak Ibu, Pak Samsu juga pernah mengalami pembelajaran waktu mengajar dengan sistem GBHN ya, garis besar garis itu ya Pak Samsu ya. Waktu ada GBHN itu saya masih jadi siswa Bu, masih jadi murid. Iya. Nah, jadi kan lain kan Pak Samsu perasaannya ya dengan yang sekarang setelah jadi guru kan? Ya betul, betul. Baik. Nah, sehingga harus pembelajaran yang dulu itu kan, mohon maaf ya kepada Bapak Ibu guru sebelumnya, saya juga dibesarkan oleh guru. Nah, kalau saya dulu, kalau kata Ibu Elsie dulu, saya pernah guru itu yang mendikte. Saya membeli buku, namun disuruh juga untuk meringkas hasil buku tersebut. Nah, pembelajaran yang efektif itu tidak hanya untuk mentransfer knowledge, tapi waktu belajar aktifnya itu bukan oke, selesai, materi selesai, tapi bagaimana kebermaknaan, kualitasnya. Sehingga efektif itu dilihat juga kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang kualitas pasti diberikan oleh guru dengan layanan yang prima. Betul. Nah, tidak mungkin, contoh ya Bapak Ibu ya, saya juga pernah SMA dan saya bilang saya juga dibesarkan oleh guru. Saya dulu duduk di paling belakang. Nah, Bapak Ibu guru sendiri biasanya memberikan layanan-layanan itu apakah sampai ke barisan paling belakang? Ya, kurang. Nah, Kurang. Sehingga dari pembelajarannya itu juga kurang. Kualitas pembelajaran itu juga kurang. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, pembelajaran yang model online yang sewaktu COVID. Kita tidak tahu bagaimana. Selama ini Bapak Ibu pasti sering mempelajari manajemen kelas secara offline. Adakah manajemen secara online? Bukan begitu Bapak Samsu? Iya. Atau kepada kepada Ibu Lydia, Ibu Ida. Halo Ibu Ida.
Ibu Ida. Sepertinya Ibu Ida tidak mendengar ya. Nah, ada perbedaan antara pembelajaran dulu sehingga kualitas pembelajaran itu penting. Ketika kita bilang pembelajaran efektif, itu berkaitan dengan aktivitas belajar dan kualitas pembelajaran. Bagaimana layanan kita terhadap siswa sehingga memberikan efek dan kebermaknaan kepada siswa. Nah, sehingga pembelajaran efektif memiliki hubungan erat dengan kualitas dan pembelajaran bermakna. Itu memiliki hubungan erat. Ketika dikatakan efektif bukan hanya nilainya tinggi, nilai satu kelas itu sudah di atas KKM, tapi bagaimana prosesnya? Mereka memahami enggak? Atau cuman sekedar tahu? Di abad 21 ini siswa tidak hanya sekedar tahu, tapi harus lebih memahami. Sampai kalau kita bilang itu sudah tidak lots lagi, sudah sistemnya HOTS gitu. Ya. Nah, sehingga karakter pembelajaran efektif adalah pengorganisasian materi yang baik. Contoh, Ibu Teti Barokah, Ibu Teti, unmute dulu Ibu. Belum Ibu? Oh, nggak bisa ya Ibu ya? Nah, saya coba kepada Bapak Ibu Kismiyati lagi dah. Ibu Kismi. Bun, Nah, Ibu tadi ngajar apa Ibu? Mohon maaf sebelumnya. saya ngajar di PAUD, Bun. Oh, di PAUD. Nah, apakah bagaimana sistemnya PAUD dalam pengorganisasian materi Ibu? Materi itu kan diambil dari temanya. Ya, karena agak berbeda PAUD dengan yang lainnya Ibu. Iya, materi itu diambil dari tema. Kemudian di situ kan kita istilahnya mencari apa itu sub-sub tema yang sesuai dengan minat anak. Jadi untuk di masa merdeka sekarang ini, Ya. kita menciptakan pembelajaran itu sebenarnya dari misalnya kita membacakan sebuah cerita, kemudian anak melihat cerita yang disampaikan guru, di situ dibangun komunikasi aktif, kemudian dari jawaban anak itu guru menciptakan kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajarannya lebih bermakna bagi anak. Oke, terima kasih. Artinya ada pengorganisasian materi yang baik. Contohnya, kita tidak mungkin langsung ke C6, create atau mencipta. Mohon maaf ya Ibu Kismiyati, kalau pendapat saya anak SD atau PAUD itu sudah bisa mencipta, tetapi tahapnya berbeda dengan anak SMA ataupun anak kuliahan. Nah, kita tidak mungkin memberikan mereka materi yang langsung mencipta dengan soal-soal yang false, sedangkan kita belum memberikan konsep dasar. Nah, artinya begini, bagaimana dia mau menciptakan pulpen, sedangkan pengertian pulpen dan manfaat pulpen pun dia tidak mengerti. Artinya ada pengorganisasian materi yang baik. Kita tahapnya itu dari C1 sampai ke C6. Jangan kayak kita lompat-lompat, saya lebih di sini lebih penting. Nah, kita tidak tahu mana yang penting bagi siswa, bukan penting bagi kita. Gitu. Sama seperti kata Ibu Kismi tadi, komunikasi yang efektif. Komunikasi itu terjadi antara dua belah pihak. Oleh sebab itu saya di sini mengajak Bapak Ibu juga berkomunikasi agar terciptanya diklat pendidikan nasional yang efektif. Tidak dari saya saja, walaupun saya sebagai narasumber. Karena saya yakin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang banyak yang perlu dibagi di sini. Begitu. Terus penugasan dan antusias materi. Jangan memberikan tugas yang tidak ada
tidak tahu bagaimana penilaiannya, sehingga siswa juga tidak antusias terhadap materi pembelajaran. Terus, dari mana kita tahu itu pembelajaran efektif? Sikap positif terhadap peserta dan sikap positif yang diberikan peserta didik terhadap materi kita. Contoh, siapa yang tahu tentang geografi, pengertian geografi? Karena saya adalah bidang geografi. Nah, ketika siswa itu berlomba-lomba untuk mengacungkan tangan karena mereka ingin menjawab, nah, itu artinya sikap positif dan pembelajaran itu efektif, Bapak Ibu. Terus pemberian nilai yang adil. Artinya jangan karena kalau saya dulu itu ya, mungkin pengalaman saya saja ya. Waktu saya sekolah dulu ada yang kayak murid kesayangan, murid yang duduk di depan itu murid kesayangan, murid yang duduk di belakang itu tidak kesayangan. Kebetulan saya selalu duduk di belakang. Jadi saya salah satu murid yang sangat disayangi atau sangat disayangkan. Begitu Bapak Ibu ya. Terus keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Bagaimana kita sebagai guru luas? Artinya ya ada manajemen kelas waktu itu, guru ya jalanlah ke belakang, ke samping, ke kanan, melihat siapa muridnya yang tidak mampu atau memiliki kesulitan dalam belajar. Nah, baru yang terakhir itu adalah hasil Bapak Ibu. Jadi, pembelajaran yang efektif tidak selamanya dilihat dari hasil, tapi proses, bagaimana prosesnya. Gitu Bapak Ibu. Terus, oleh sebab itu, ini yang perlu saya tekankan karena saya selama beberapa hari ini selalu ditanya oleh rekan-rekan yang guru kebetulan ikut PPG karena mereka harus mewawancarai dosen, dan saya yang dia tanya begitu, mereka selalu bertanya, bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang efektif? Bagaimana caranya murid atau siswa ikut berperan aktif dalam penggunaan teknologi? Bagaimana caranya model pembelajaran itu berpengaruh efektif bagi siswa? Selalu saya tekankan bahwa gurulah yang harus memiliki peran terhadap pembelajaran, sehingga karakteristik pembelajaran efektif adalah guru harus memiliki suatu gagasan yang jelas. Contohnya, Bapak Tatang, halo Bapak Tatang, halo Bapak Tatang, Pak, sepertinya ada gangguan. Nah, contohnya guru harus memiliki gagasan yang jelas. Pembelajaran itu ada yang namanya KI, ada indikator. Nah, kita sebagai guru jangan membuat tujuan yang tidak jelas, sehingga pembelajaran juga mengambang. Kemana tujuannya? Tidak tahu. Nah, selanjutnya pengalaman belajar yang direncanakan. Itu sama dengan RPP. Kita, Bapak Ibu sekalian punya RPP, namun biasanya itu RPP-nya tidak digunakan. Karena RPP-nya itu cuma sebagai untuk dilihat oleh pengawas. Begitu Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran efektif berhubungan dengan guru yang efektif. Ini adalah model pembelajaran quality, opportunist, efektif, dan times. Artinya ada variabel yang didapat dan ada variabel yang berubah Bapak Ibu ini. Ada di sini semua pembelajaran itu tergantung oleh quality, opportunist, dan times Bapak Ibu. Oleh sebab itu, model pembelajaran yang efektif adalah model pembelajaran yang terfokus pada unsur-unsur yang dapat langsung dikendalikan guru, yaitu mutunya, ketepatannya, insentif, dan waktu. Contoh, Bapak Ibu mau menerapkan model
pembelajaran discovery. Tapi jam pertemuannya itu tidak, materinya terlalu singkat sehingga pertemuannya juga singkat. Nah, tidak efektif terhadap waktu. Tujuannya juga yang dibutuhkan hanya singkat. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran berkualitas Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran ditentukan dengan seberapa besar layanan yang diberikan guru kepada peserta didik. Ini yang saya katakan tadi. Nah, Bapak Muhyahya Al-Farizi. Ya, Bu. Mohon maaf Pak, saya mau tanya, Bapak ngajar apa Pak? Kurang jelas Pak. Ngajar agama, Bu. Nah, layanan apa yang Bapak berikan kepada peserta didik selama pembelajaran Pak? Pelayanan yang saya berikan itu salah satunya dengan menyediakan LKPD, menyediakan media pembelajaran yang interaktif, menyediakan strategi, metode yang anak-anak senangi. Jadi sebelum itu saya udah buat kontrak pembelajaran agar anak-anak dan saya itu sepakat untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Itu salah satu yang saya rasa pelayanan yang saya berikan. Oke, terima kasih ya Pak. Nah, kualitas pembelajaran ditentukan seberapa besar layanan yang diberikan guru. Layanan yang diberikan guru bukan hanya sebuah perhatian atau sebuah pemberian nilai, tetapi LKPD atau kita kenal dengan LKS, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga menyediakan LKS atau sumber bahan bacaan yang jelas, atau juga menyediakan bahan ajar yang dapat digunakan oleh siswa atau peserta didik? Nah, sehingga menurut Mulyasa memaparkan bahwa pendidikan bermutu dan berkualitas lahir dari perencanaan yang baik dan pendidik yang baik. Begitu Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu mau merencanakan materi tersebut, sudah tahu bagaimana caranya Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu mau menjelaskan terkait, saya bawakan geografi ya Bapak Ibu ya, karena saya materi geografi. Contoh mau perencanaan yang baik tentang geografi, yaitu pengertian geografi. Nah, bagaimana saya merencanakannya? Saya sediakan materi pembelajaran, saya sediakan sumber-sumber pembelajaran yang dapat diakui kebenarannya kepada siswa SMA. Sehingga kualitas dari pembelajaran itu jadi berkualitas. Mereka tidak melihat satu informasi dari saya, mereka dapat memilah-milah, Bapak Ibu. Nah, perencanaan yang baik direncanakan jauh sebelum hari H, karena kita dapat mengestimate atau memberikan, oh kalau tidak plan A, plan B, begitu Bapak Ibu. Nah, kualitas pembelajaran itu merujuk kepada aktivitas-aktivitas yang dirancang Bapak Ibu. Aktivitas yang dirancang Bapak Ibu dan tindakan yang dilakukan peserta didik. Contoh, Bapak Abdallah Nawawi, Bapak kah ini? Atau Ibu? Halo Pak? Halo Bapak? Sepertinya tidak. Saya coba ke yang lain ya. Ibu Berlianta Barus. Halo Ibu. Halo Bu. Halo Ibu Berlianta Barus. Wah, sepertinya tidak kedengaran juga. Kualitas merujuk aktivitas yang dirancang oleh guru, tindakan-tindakan yang dilakukan peserta didik, serta perangkat pembelajaran. Artinya begini, Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran dengan model
discovery learning. Nah, bagaimana tindakan-tindakan yang diberikan oleh peserta didik? Apakah mereka antusias mengikuti setiap rangkaian sintaks yang ada di discovery learning? Begitu Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran itu tidak bersifat monoton, tidak bersifat satu arah. Jadi dua arah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya oleh sebab itu ada 6 hal yang esensial praktik yang menandai bahwa pembelajaran Bapak Ibu itu sudah berkualitas apa tidak. Nah, contohnya Bapak Ibu merancang secara efektif pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berpusat pada standar yang sekarang ini. Selanjutnya, guru menyampaikan pembelajaran berkualitas tinggi berpusat kepada peserta didik. Guru meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, artinya guru itu tidak hanya komunikasi bla 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 pakai sistem model ceramah, siswanya pun mengantuk Bapak Ibu. Guru menggunakan penilaian untuk belajar. Penilaiannya itu jelas. Penilaiannya itu memiliki indikator sehingga ketika siswa atau peserta didik itu komplain, kita sebagai guru ataupun pendidik mampu mempertanggungjawabkan nilai yang kita berikan. Nah, guru menggunakan strategi pengelolaan perilaku secara positif. Nah, artinya pada saat melakukan manajemen kelas, guru tidak hanya berpihak kepada si A, si B, namun memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Harus menjamah sampai ke bagian-bagian belakang. Begitu Bapak Ibu. Terus adanya kejelasan belajar peserta didik. Adanya kejelasan. Tujuan pembelajaran kita ini ya anak-anak. Tujuan kita pembelajaran ini, nilai yang saya ambil selama materi ini adalah nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai fisikomotorik. Artinya mereka tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang akan mereka capai ketika mereka berhasil. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna merupakan suatu proses yang mengaitkan informasi baru pada konsep yang relevan yang terdapat struktur kognitif seseorang. Artinya begini, ketika pembelajaran itu dia lakukan dan memiliki tersimpan di dalam hidupnya dan suatu saat dapat digunakannya, itu adalah pembelajaran yang bermakna. Begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga syarat terciptanya pembelajaran yang bermakna adalah materi yang dipelajari harus memiliki makna potensial. Artinya pembelajaran itu memiliki makna yang lebih besar, bukan hanya sekedar tahu atau sekedar ya habis materi, guru tidak disalahkan, begitu. Selanjutnya, siswa mempunyai tujuan belajar yang bermakna. Kenapa dia harus mempelajari geografi? Mengapa dia harus mempelajari PKN? Mengapa guru kalau PAUD harus memberikan pembelajaran tentang lingkungan? Kenapa? Begitu. Ada di sini Bapak Ibu yang guru fisika atau matematika? Halo Bapak Ibu, adakah yang ngajar matematika, fisika, atau biologi, atau kimia? Karena waktu saya SMA dulu, saya itu agak sedikit bingung dengan waktu SMA dulu saya sedikit bingung dengan guru saya yang mengajarkan matematika, karena terkadang saya berpikir untuk apa saya mempelajari hal tersebut. Ketika saya masuk ke kuliahan atau duduk di perkuliahan, saya baru mengerti apa fungsinya saya belajar frekuensi, distribusi normal, statistik di waktu kelas 2 SMA.
Nah, saya baru menyadari. Kenapa? Karena untuk penelitian. Nah, selama ini saya belajar itu waktu SMA, saya tidak tahu apa fungsinya. Diajarkan habis materi. Atau di pembelajaran limit. Saya tidak mengerti apa fungsi untuk limit. Bapak Ahmad Mujaikir sendiri mengerti tidak ketika guru mengajarkan limit untuk apa? Untuk sementara belum, Bu. Nah, atau dulu Bapak Ahmad IPA atau IPS, Pak? Saya jurusannya PGMI, Bu. Apa? PGMI? Ya, belum mengajar lagi, Bu. Bukan, waktu SMA, Bapak. Oh, SMA IPA, Bu. Nah, kalau Bapak Ibu yang belajar IPA pasti mungkin ada ya kesamaan kayak saya atau saya sendiri yang mengalami ya. Waktu itu saya belajar statistik kelas 2 SMA itu kayak, untuk apa sih ini belajar ini? Ngapain sih kita belajar statistik? Gitu. Atau waktu pembelajaran limit itu, untuk apa sih pembelajaran limit? Gitu. Nah, kurangnya ada pemberian makna, oh kalau kamu belajar ini, kamu akan mengetahui ini. Atau kayak kita belajar tentang hukum Newton lah dulu. Saya nggak ngerti untuk apa sih kita belajar hukum Newton gitu. Oleh sebab itu, siswa itu hanya sekedar kayak, ya sudahlah habis materi. Guru pun mengajar, ya sudahlah habis materi satu semester ini. Nah, sehingga siswa kayak tidak memiliki tujuan belajar yang bermakna. Hanya kayak numpang lewat. Ya, kalau sekolah butuh ijazah, begitu. Nah, jadi kita sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan memberikan materi pembelajaran yang secara potensial serta mempunyai tujuan bagi siswa. Oleh sebab itu, langkah-langkah pembelajaran bermakna yaitu pertama, Bapak Ibu harus menentukan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Dan itu juga diungkapkan atau diberitahukan kepada siswa. Agar siswa itu mengetahui kenapa saya harus belajar limit, kenapa harus saya belajar tentang demokrasi, begitu. Terus melakukan identifikasi karakteristik siswa. Kita mengetahui bahwa masing-masing siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu kita mengatakan bahwa siswa itu atau peserta didik unik, istimewa, memiliki karakteristik. Karena apa? Ada gaya belajar yang berbeda. Ada siswa yang kalau belajar harus ikut ngemil sambil berbicara. Ada siswa yang harus di tempat tenang. Nah, kita juga harus mengetahui karakteristik siswa. Selanjutnya, memilih materi pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mengatur dalam membentuk konsep-konsep inti, Bapak Ibu. Setelah kita ketahui karakteristiknya. Terus menentukan topik dan menampilkan dalam bentuk advance organis yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkan dalam bentuk nyata dan konkret. Konsep yang sudah kita jelaskan harus kita buat. Ini loh kegunaannya. Kalau kamu belajar tentang Newton, kamu dapat mengetahui kalau dalam membangun bangunan itu berapa lama akan jatuh, mana yang duluan, itu akan kamu pahami. Atau kalau di dalam geografi, kamu akan mengetahui bahwa pentingnya menjaga lingkungan untuk anak-anak kelak atau anak cucu. Terus, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Melakukan penilaian proses hasil belajar siswa. Ada perbedaan penilaian proses dan hasil belajar, Bapak Ibu. Ada siswa yang hasil belajarnya cepat karena dia mampu menangkap lebih cepat. Ada siswa yang menangkap lebih lambat. Namun ketika ada keinginannya belajar, proses tersebut juga perlu kita nilai. Begitu Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang tidak membosankan. Karena kita dilihat langsung ke konkret atau ke nyata Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya sering sekali mengatakan bahwa pembelajaran yang efektif, berkualitas, dan bermakna tercipta dari seorang guru atau seorang good teacher atau pendidik yang baik Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu
saya coba kepada Bapak Ibu semua untuk meng-unmute Zoom-nya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Boleh unmute Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu semua? Boleh, Bu. Oke. Mari ikuti saya Bapak Ibu. Saya seorang guru yang baik dan akan memberikan pembelajaran yang efektif serta efektif, berkualitas dan bermakna bagi peserta didik. Boleh ikuti saya Bapak Ibu? Saya guru yang baik. Saya guru yang baik Saya guru yang baik akan memberikan pembelajaran Pembelajaran yang efektif, efektif, kualitas pas, dan bermakna Bapak Ibu. Itu adalah janji kita ya Bapak Ibu ya, sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya. saya ulangi Bu, Saya diulangi Bu. guru yang baik Saya guru yang baik. Ya guru yang baik akan memberikan pembelajaran yang efektif, akan memberikan pembelajaran yang efektif, kualitas dan bermakna Bapak Ibu. kualitas dan bermakna. Nah, itu kalau kita istiqomah dan berikhtiar karena kita adalah pendidik Bapak Ibu ya. Artinya kita memberikan pembelajaran itu yang tidak sekedar lewat. Sehingga citra guru itu kembali lagi naik. Kalau dulu karena kakek saya guru kepala sekolah SD, nenek saya juga guru kepala sekolah SD, kalau dengar kata guru itu sangat baik Bapak Ibu. Siapa guru? Digugu dan ditiru Bapak Ibu. Nah, inilah yang perlu kita jaga Bapak Ibu, karena pembelajaran yang efektif, berkualitas, bermakna itu terjadi dan tercipta karena guru yang baik dan efektif Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Saya mohon izin kepada moderator.